Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mayu Sinau. Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar matematika. Kali ini matematikanya khusus untuk kelas 6. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke bab 2. Bab 2 dari kelas 6 itu adalah materinya tentang lingkaran. Bab 2 ini nanti dibagi menjadi 2 subbab ya. Jadi subbab yang pertama hari ini yang A, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Apa saja sih unsur-unsur dari lingkaran itu? Nah, di video ini akan kita bahas semuanya. Baiklah, karena unsur-unsur lingkaran, maka di sini lingkaran, maka kita pasti membutuhkan sebuah lingkaran. Nah, sebuah lingkaran ya, maaf ya kalau bentuknya tidak lingkaran sempurna karena tidak menggunakan dengan jangka. Oke, sebuah lingkaran digambar seperti ini. Nah, lalu kita beri titik, yang ujung kita beri titik A, yang tengah kita beri titik O, dan yang ujung satunya kita beri titik B. Nah, yang pertama, untuk unsur yang pertama ya, unsur yang pertama itu adalah titik pusat. Unsur-unsur lingkaran yang pertama itu adalah titik pusat. Nah, di mana sih yang namanya titik pusat itu? Oke, titik pusat itu ya, yang pertama ada titik pusat. Titik pusat itu berada di titik tengah dari sebuah lingkaran ya. Titik pusat itu adalah titik tengah dari sebuah lingkaran. Maka titik O itu dinamakan dengan titik pusat ya, karena titik O itu berada di tengah-tengah lingkaran atau menjadi pusat dari lingkaran. Lalu yang kedua itu ada jari-jari. Nah, kalau tadi di lingkaran itu ada titik pusat, yang kedua ada jari-jari. Nah, jari-jari itu dari mana? Contoh, dari titik A menuju titik pusat itu dinamakan jari-jari atau simbolnya itu adalah R ya. Jadi jari-jari itu simbolnya R. Nah, jari-jari itu sendiri, kita tulis dulu. Jari-jari itu simbolnya R. Jari-jari itu sendiri jarak dari dari ujung sampai ke titik pusat. Dari salah satu ujung, bebas itu boleh mendatar, tegak lurus dan sebagainya boleh. Yang penting jari-jari itu adalah dari titik pusat ke salah satu ujung atau sisi luarnya. Nah, A dan O itu adalah jari-jari, O ke B itu juga jari-jari. Nah, yang ketiga ada diameter atau simbolnya D ya. Simbolnya biasanya ada yang menuliskan D kecil, ada yang menuliskan D besar. Kita gunakan saja D besar. Nah, diameter itu apa? Diameter adalah panjang titik yang dari ujung ke ujung yang melalui titik pusat. Ingat, harus melalui titik pusat. Panjang ujung ke ujung yang melalui titik pusat. Maka panjang A sampai B itu dinamakan dengan diameter atau simbolnya adalah D. Nah, dari gambar ini bisa kita ambil kesimpulan kalau jari-jari itu atau R itu adalah D dibagi 2 ya, atau diameter dibagi 2. Kita ambil kesimpulannya adalah jari-jari adalah D dibagi 2. Lalu yang diameter itu kita ambil kesimpulan ya, diameter itu kita ambil kesimpulan D sama dengan 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Bisa dilihat di gambar ya, kenapa R itu D per 2, kenapa D itu 2R ya. D per 2 karena R itu adalah setengahnya dari D. Lalu D itu kenapa 2 kali R, karena D
D itu terdiri dari 2R. Oke, contoh, tentukan panjang dari jari-jari dan diameter lingkaran berikut. Nah, kita punya lingkaran ya. Kita punya lingkaran dengan panjang ujung ke ujungnya adalah 12 yang melalui titik pusat ya. Ingat ya, kalau tadi apa? Ketika panjang ujung ke ujung yang melalui titik pusat itu namanya diameter ya. Oke, kita tulis dulu. Mungkin kita simbolkan dulu biar gampang ya. Kita simbolkan dulu untuk jari-jari dan diameternya. Oh ya, jangan lupa untuk lingkarannya juga dikasih simbol. Ujung yang pertama kita simbolkan A, titik pusat O, ujung yang berikutnya adalah B. Nah, karena panjang A ke B yang melalui titik pusat di O adalah 12, maka diameternya adalah 12. Lalu untuk jari-jarinya itu tadi apa rumusnya? Jari-jari itu adalah D per 2, maka 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Maka diameternya adalah 12 dan jari-jarinya adalah 6. Oke, contoh satu lagi biar kita lebih jelas. Masih sama ya untuk soalnya. Tentukan panjang dari jari-jari dan diameter lingkaran berikut. Nah, sekarang berbeda dari yang tadi, kita punya panjang dari titik pusat menuju C dengan panjangnya adalah 9. Ingat tadi apa ya? Kalau ketika titik pusat ke salah satu ujung itu namanya adalah jari-jari, maka lingkaran ini berjari-jari 9 ya. Lingkaran ini berjari-jari 9. Nah, menentukan diameternya bagaimana? Diameter itu tadi rumusnya adalah 2 kali dengan R. Maka 2 dikali dengan 9. Hasilnya adalah 18. Maka panjang jari-jarinya adalah 9 dan panjang diameternya adalah 18. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur berikutnya. Kita punya sebuah lingkaran digambar seperti berikut ya. Lingkaran dengan pusat di O mempunyai titik ABC. Oke, mempunyai titik ABC. Nah, unsur yang keempat itu adalah ada yang namanya busur. Mana sih yang menunjukkan busur? Nah, jadi busur itu adalah garis yang membatasi sebuah lingkaran. Garis luar yang membatasi sebuah lingkaran. Maka B ke C itu dinamakan busur. C ke A itu namanya juga busur. A ke B itu juga dinamakan busur. Ingat ya, busur itu adalah batas terluar dari sebuah lingkaran. Maka B ke C itu adalah busur, C ke A itu juga busur, A ke B itu juga busur. Oke, tinggal kita tulis ya. Maka busurnya ada A ke B, B ke C, lalu A ke C. Nah, ini tidak harus seperti ini, nanti tergantung di soalnya. Oke, yang kelima, unsur yang kelima adalah juring. Mana sih yang menunjukkan sebuah juring? Jadi juring itu adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh busur dan sebuah garis. Nah, juring itu membentuk sudut ya. Juring itu membentuk sudut. Kita lihat di mana. Nah, juring itu adalah titik B, O, C ya, titik B, O dan C. Lihat, titik sudutnya ada di O. Maka ketika ada sudutnya itu yang dinamakan dengan juring. Oke ya. Jadi juringnya di sini adalah B, O, C. Oke, lalu unsur yang keenam. Unsur yang keenam kita ada yang namanya tembereng. Nah, kalau tadi sudah ada juring, sekarang ada tembereng. Tembereng itu apa? Tembereng itu adalah sebuah luas atau sebuah bagian dari lingkaran yang mempunyai dua titik tetapi tidak melewati titik pusat. Kalau tadi juring harus melewati titik pusat ya. Ketika tembereng tidak boleh melewati titik pusat. Maka di sini di gambarnya, maka yang dinamakan dengan tembereng adalah titik A ke C. Luas titik A ke C itu dinamakan dengan tembereng. Maka temberengnya adalah A, atau luas
dari A dan C. Oke, yang ketujuh atau yang terakhir, unsur yang terakhir. Unsur yang terakhir itu ada yang namanya tali busur. Nah, ada yang namanya tali busur. Oke, tali busur itu yang mana? Tali busur itu adalah batas dalam dari sebuah tembereng. Ya, batas dalam dari sebuah tembereng dan juring. Oke, pokoknya kalau ada garis yang di dalam itu dinamakan dengan tali busur. Tetapi yang tidak melewati titik pusat, maka mana tali busurnya? A ke C ya. Panjang A ke C itu dinamakan dengan tali busur. Oke, itu ada 7 unsur dari sebuah lingkaran. Yang pertama tadi ada titik pusat, lalu ada jari-jari, lalu juga ada diameter. Nah, yang keempat ada busur, kelima juring, keenam tembereng, dan ketujuh tali busur. Oke, kita tulis ya, kita berikan keterangan di gambarnya biar nanti lebih jelas lagi. Oke, jangan lupa dicatat, jangan lupa ditulis biar apa? Ketika teman-teman di sini menulis, membaca, itu akan meningkatkan daya ingat dan juga pemahaman yang lebih. Oke, oh ya maaf, itu bukan tali busur ya, yang atas itu namanya adalah busur. Oke, itu ya, ada berapa tadi? Ada 7 unsur tentang lingkaran. Baiklah, kita langsung masuk ke latihan. Hari ini ada 2 latihan, ada 2, ada A dan B. Nah, nanti silakan disimak, silakan dikerjakan. Bila masih ada yang kurang bisa dipahami, bisa diulang-ulang videonya, atau juga bisa menghubungi kontak person yang ada di header YouTube ya. Di situ ada nomor WA-nya, silakan bisa dihubungi atau tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Ayo kita bangun bersama channel ini biar kedepannya kita dapat terus memberikan materi-materi pelajaran matematika yang lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Silakan kalau melihat ada beberapa kesalahan atau kekeliruan dari pemateri, silakan tinggalkan di kolom komentar ya, biar kedepannya bisa diperbaiki dan lebih baik lagi. Oke, sekali lagi diingatkan kepada teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa share agar teman-teman yang lain bisa melihat video ini. Oke, itu saja dulu latihannya. Selamat mengerjakan. Tertanda Pak Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.